Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi min ladunhu wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya Muiz Karim atas nama Yayasan Mahal Tunai Awaliyah akan memberikan penjelasan video seputar banyak hal, segala hal dari Al-Quran. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang sunaiyat Al-Quran terkait dengan syariat yang menjadi rukun Islam yang kelima sebagaimana kita pahami bersama, yakni syariat tentang haji. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran, menurunkan Al-Quran sebagai sebuah ahsanul hadis. Jadi Al-Quran adalah ahsanul hadis, adalah tutur yang paling baik, model pengungkapan yang paling baik. Karena itu di sana selalu ada sunaiyat. Allah katakan kitaban mutasyabihan mathani. Al-Quran itu adalah kitab yang seluruhnya adalah mathani. Seluruhnya Allah ungkapkan dalam pola sunaiyat atau pola dua-dua. Baik, apa sunaiyat dari haji? Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran Allah memperlihatkan ada diksi yang disebut dengan haji, ada yang disebut dengan hiju. Jadi ada yang huruf hanya fathah, ada yang huruf hanya kasrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azzin a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa azzin fin nasi bil haji. Jadi serulah manusia bil haji untuk melaksanakan haji. Ha di sini berbaris fathah. Silahkan dibuka, diperiksa, dicek di Al-Quran kita, surah Al-Hajj ayat 27. Jadi wa'azzin fin nasi bil haji. Saudara-saudara sekalian, namun di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, silahkan dicek surah Al-Imran ayat 97, Allah menyebutkan walillahi 'alan nasi hijju. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi kita mendapatkan diksi hijju dengan huruf H yang berbaris bawah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Saudara-saudara sekalian, ini bukan hanya aspek bahasa, ini hanya bukan pengkajian bahasa, tetapi ini ada sebuah makna yang Allah ingin detailkan di sana. Jadi wa'azzin fin nasi bil haji, serulah manusia untuk berhaji. Berhaji ini adalah dengan fathah, dengan huruf fathah hanya, itu bermakna tentang ibadahnya, manasiknya, tata caranya. Jadi wa'azzin fin nasi bil haji, panggillah manusia untuk menunaikan ibadah haji dengan manasiknya, dengan ihramnya, dengan wukufnya, dengan tawafnya, dengan tahallulnya. Saudara-saudara sekali, itu disebut dengan bil haji. Adapun walillahi 'alan nasi hijjul bait, ini tentang kunjungannya. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada manusia untuk berkunjung. Jadi berkunjung ke Baitullah, ke Mekah. Jadi ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sesuatu kecuali di sana ada tokoh, sebagaimana disebutkan dalam ayat terakhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Rabbana, Tuhan kami,
tidaklah engkau, janganlah engkau memberikan beban kepada kami, memberikan perintah kepada kami yang di sana tidak memiliki tokoh bagi kami. Karena itu, tentang haji penting bagi kita untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan tokoh, apa tokoh dari haji. Saudara-saudara sekalian, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan kepada kita perintah sholat, tidak mencukupkan kita perintah puasa, tetapi Allah juga memberikan kita perintah tentang ibadah haji atau al-hajj. Ibadah haji, ibadah haji adalah sebuah ibadah, ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain itu adalah untuk menyerap tokoh. Jadi tokoh agar agar jiwa manusia senantiasa lestari, tenang di dalam raganya hingga ila ajalin musamma. Jadi sampai pada ajal musamma. Apa maksud dari paparan ini? Ibadah haji sesungguhnya adalah agar ya pendek kata adalah agar kita bisa hidup panjang sampai ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji sebenarnya Allah perintahkan itu agar kita bisa berumur panjang, bisa hidup panjang. Karena Allah memang menghendaki kita hidup yang panjang, menikmati begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Jadi kami membuat manusia, kami menciptakan manusia dari dalam rahim ibu itu sesuai kehendak kami ila ajalin musamma, sampai pada ajal yang ditentukan. Jadi Allah menghendaki manusia itu hidup panjang agar menikmati segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah mencurahkan segala nikmatnya baik secara lahir maupun batin. Jadi kalau ada pertanyaan, misalnya dimunculkan pertanyaan, mengapa tidak cukup dengan ibadah puasa, mengapa tidak cukup dengan ibadah sholat, ada lagi ibadah haji. Ibadah haji agar jiwa benar-benar kokoh, benar-benar kuat, benar-benar tertancap kuat, benar-benar jiwa kita itu mengendalikan raga dan kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia yang hidup siap menerima segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Allah hendak membuat kita bergembira dalam hidup ini dengan segala karunia dan rahmat Allah. Kalau manusia sakit-sakit, ya, kalau jiwa manusia sakit, kalau jiwa manusia tidak bisa mengendalikan raganya, tidak bisa lestari dalam raga, maka apalah arti dari nikmat yang begitu banyak yang Allah curahkan, tentu tidak bisa dinikmatinya oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, jadi wa'azzin finnasi bil haji, panggillah manusia untuk menunaikan ibadahnya. Jadi ibadah haji ditunaikan agar jiwa kita ini untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Ini untuk kita, la'allakum tattaqun. Ini agar jiwa kalian bertakwa, agar jiwa selalu untuk jiwa, la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, la'allakum. Jadi la'allakum dalam Al-Qur'an begitu banyak. Itu semua untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, berhajilah, laksanakanlah ibadah haji apabila kita mampu melakukan perjalanan ke sana, karena di sana ada manfaat bagi jiwa kita. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyushhidu. Jadi liyushhidu manafi'a lahum. Jadi orang-orang berhaji itu bisa mempersaksikan manfaat yang mereka dapatkan. Liyushhidu manafi'a lahum. Mereka bisa mengatakan kepada keluarganya, kepada orang-orang, lihat ini, saya telah berhaji, menunaikan perintah Allah, beribadah di Baitullah, jiwa saya tentram, jiwa saya tenang, dan nanti
semoga kita semua menjadi ketika di ujung hidup kita, di akhir hidup kita, penghujung hidup kita, kita dipanggil oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, hai jiwa-jiwa yang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi semua perintah Allah adalah tokoh dari Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Jadi sekali lagi ibadah haji itu adalah agar kita bisa hidup sentosa, hidup tentram, hidup panjang sampai ajal musamma. Allah Subhanahu wa taala jadi telah menggambarkan tujuan dari semua ibadah itu. Tujuan dari semua ibadah itu Allah katakan huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin. Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dari darah, summa yukhrijukum tifla, kemudian Allah menghidupkan mengeluarkan kalian dari rahim ibu itu sebagai anak-anak, summa litablughu asyuddakum, kemudian agar kalian bisa sampai hidup sampai usia kematangan. Jadi Allah tidak menginginkan kita cepat mati, ya, cepat meninggalkan dunia ini. Allah ingin summa litablughu asyuddakum, agar kalian sampai di usia-usia kematangan kalian. Summa litakunu syuyukhan, Allah menginginkan kalian menjadi syuyukh, menjadi orang-orang tua. Jadi Allah pun ingin kalian itu syuyukhan, menjadi tua, menjadi orang-orang yang tua, melihat anak-anaknya, menimang cucu-cucunya. Allah menginginkan itu. Kemudian Allah katakan walitab lugu ajalan musamma, agar kalian juga bisa mencapai ajal musamma, ya. Jadi ajal musamma, agar kalian bisa panjang umur sampai hidup rata-rata. Berapa umur rata-rata? Jadi umur manusia, saudara-saudara sekalian, tidak bisa dikatakan umur manusia, siapa yang tahu? Umur manusia ditahu. Umur manusia adalah namanya ajal musamma, ajal rata-rata. Ya, kita sering mendengar hadis Rasulullah bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi ini disebut dengan ajal musamma. Jangan mati sebelum umur 60 tahun. Jangan mati, Allah tidak ingin kalian meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala nikmat yang Allah curahkan di dunia ini, yang Allah sediakan di dunia ini sebelum 60 atau 70 tahun. Jadi kita tidak boleh mati, kita tidak boleh mati sebelum umur 60 tahun atau 70 tahun. Karena itu Allah memberikan berbagai ibadah, ya, berbagai ibadah, ya. Jadi Allah tidak mencukupkan cuma sholat. Ya, kenapa ibadah terus setiap hari ini ada sholat, ada lagi setiap tahun, ada lagi puasa, kemudian ada lagi haji. Ya, semua itu ada dalam rangka menyerap tokoh agar kita bisa hidup panjang, litablughu ajalan musamma, agar kalian bisa hidup panjang. Lihatlah para haji-haji, ya, haji-haji, masya Allah, mereka itu umumnya berumur panjang. Karena ibarat kendaraan, ya, jadi Bapak Ibu, ya, ibarat kendaraan, sholat itu ibarat bensin, ya. Jadi agar kendaraan itu bisa berjalan, setiap hari diisi bensin. Inilah sholat, namanya tokoh harian. Setiap hari harus diisi sholat. Ya, jadi hidup manusia harus setiap hari diisi sholat. Sholat ibarat bensin agar jiwa bisa mengendalikan raga dalam setiap hari. Kemudian setiap tahun Allah memerintahkan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan kita saja, tapi orang-orang dulu sudah Allah perintahkan agar berpuasa satu kali satu tahun, yaitu syahrul Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan ayyam ma'dudat, itu ada beberapa hari, 29 sampai 30 hari orang berpuasa. Orang-orang dulu berpuasa juga seperti itu agar jiwanya bisa lestari. Kalau diibaratkan dengan kendaraan, ini mungkin sebutlah sebagai mengganti oli, ya. Kalau kendaraan kita ganti oli katakanlah setiap tahun. Nah, haji
haji ini adalah sebuah perintah Allah lagi untuk jiwa kita lebih tentram, lebih bisa mencapai ajal musamma. Haji ini ibaratnya uh, katakanlah surat-surat kendaraan ya. Jadi katakanlah BPKB-nya, mobil itu harus uh, harus diurus BPKB-nya satu kali seumur hidup agar kalau dalam perjalanan tidak ditangkap polisi, kemudian mobilnya diambil. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah perumpamaan-perumpamaan dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Jadi Allah memberikan sholat, Allah memberikan puasa, Allah memberikan haji, litablughu ajalan musamma, agar jiwa kalian itu bisa tentram, bisa mengendalikan raga, tidak sakit-sakit, tidak pikun-pikun, tidak tidak stres, tidak sampai pada ajal musamma, sampai pada ajal musamma, hidup rata-rata. Saudara-saudara sekalian, ini tentang tokoh haji. Jadi tokoh haji. Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, Allah sangat mengetahui ya. Jadi Allah sangat mengetahui apa yang ada pada kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Allah mengetahui. Seperti layaknya pabrik mobil ya, pabrikan mobil, dia sangat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mobilnya. Mereka mengeluarkan biasanya buku panduan untuk mobilnya. Jadi pakai bensin apa, pertalite atau pertamas, pakai oli apa, tentu yang mengetahui adalah pabriknya. Nah, pabrik kita yang menciptakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah mengetahui kita. Jadi inna rabbukum, ya Allah a'lamu bikum. Ya Allah, dia lebih tahu dengan kalian. Dia lebih tahu apa yang dibutuhkan jiwa. Karena itu bagi manusia tidak ada lain adalah mengikuti, menerima semua petunjuk, buku panduan yang Allah berikan. Allah berikan, perintahkan aqimus sholat, tegakkan sholat setiap hari. Ya, maka itu adalah buku panduan. Jadi mobil ini akan macet kalau tidak dikasih sesuai dengan buku panduan. Datang Ramadan, ya puasa. Ya, kutiba alaikumus syiyam, manusia akan jiwa manusia akan macet kalau mogok ya. Kalau buku panduan ini tidak dijalankan. Begitu juga bagi orang-orang yang mampu untuk menjalankan berkunjung ke Mekah, menunaikan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya dalam buku panduannya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma liyala. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma liyala a'budul ladzi fatarani, tidak ada alasan untuk saya tidak mengikuti buku panduan yang datang dari Allah yang menciptakan saya. Jadi Allah yang menciptakan kita, ada buku panduan bagaimana kita hidup, bagaimana. Jangan bertanya kenapa dia cepat mati, kenapa dia sakit-sakit, jangan bertanya itu. Jadi jangan bertanya itu adalah dari kalian. Allah katakan ma asabakum min hasanatin faminallah. Kalau kalian ditimpa kebaikan itu datang dari Allah. Dan ma asabakum min sayyiatin, jadi apa yang menimpa kalian dari keburukan, famin anfusika, dari engkau karena tidak menyerapkan buku panduan yang Allah turunkan. Jadi wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Silakan dibuka surah Yasin ayat 22. Saudara-saudara sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sholat, memberikan puasa, memberikan haji, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah fitur dalam jiwa manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menitip sesuatu dalam jiwa manusia berupa kerinduan. Ada namanya kerinduan, fitratallahi allazi fataran nasa,
uh, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah sudah dalam menciptakan manusia, karena Allah akan memerintahkan pergi ke haji, maka Allah juga sudah membuat sebuah fitur di situ bahwa manusia pasti akan rindu ke Mekah. Jadi bukan hanya ini tentang taklimat informasi ya pergi ke Mekah beribadah haji, bukan sekedar itu, tapi Allah memang menitip kerinduan. Saudara-saudara sekalian, seluruh manusia memiliki hanin, memiliki kerinduan. Ya, karena itu Allah mengatakan wa'azzin fin nasi, bukan fil muslimin, bukan orang muslim saja, tapi fin nasi. Ya, maka di sini sebenarnya orang-orang yang menipu dirinya, menipu Allah untuk tidak beriman, tidak menjadi muslim, mereka hakikatnya menipu dirinya. Ya, wa ma yakhda'un yukhadi'un Allah, mereka merasa menipu Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tiadalah yang mereka tipu selain dirinya sendiri, karena di dalam diri manusia Allah sudah menetapkan, memberikan memang namanya hanin, Allah memberikan memang kerinduan kepada Mekah. Karena itu Allah katakan wa'azzin fin nasi bil haji, panggil manusia untuk semuanya beribadah ke Mekah, bukan hanya al-muslimin, wa'azin fil muslimin atau wa'azin fil mu'minin, bukan. Seluruh manusia memiliki kerinduan itu, akan tetapi mereka menutup diri untuk tidak menjadi muslim, dan mereka akhirnya tidak bisa mengobati kerinduan itu, tidak bisa mendapatkan kerinduan itu. Wa'azin fil nasi bil haji. Saudara-saudara sekalian, ini tentang al-haji. Jadi ke Mekah itu untuk sebuah ibadah. Jadi ke Mekah untuk sebuah ibadah. Allah katakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Jadi kata hajju baris fathah ini tentang ibadahnya. Allah katakan al-hajju, bukan al-hijju. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji itu ada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Zulqaidah, bulan Haji, bulan di mana kita melakukan niat ihram untuk haji, dan nanti bertahallul setelah seluruh prosesi haji, tawaf, kemudian wukuf di Arafah, semuanya sudah diselesaikan. Jadi ada namanya ibadahnya. Jadi wa arina manasikana, namanya manasiknya, wa arina manasikana. Jadi itu disebut dengan al-hajj. Saudara-saudara sekalian, tapi apa yang disebut dengan al-hijju, ya? Jadi al-hijju ini tentang kunjungannya. Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Jadi Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menaruhkan kerinduan dalam jiwa manusia, maka Allah pun mengatakan kepada Allah walillahi 'alan nasi hajjul bait. Semua manusia akan datang kepada Allah untuk mengunjungi Baitullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebuah bait, ya, sebuah rumah. Jadi rumah adalah tentang pengkhususan. Makanya disebut dengan Baitullah. Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zar'in inda baitika al-muharram liyuqimus shalah. Rabb, saya telah menitipkan sebagian keturunanku, jadi Siti Hajar dan Ismail, di daerah yang tidak ada sama sekali tanaman, tidak ada sama sekali kehidupan, di wadin ghairi zar'in, di daerah yang tidak ada sama sekali kehidupan di sana, inda baitika, di sisi rumahmu. Jadi ada namanya bait ini tentang pengkhususan pada Allah Subhanahu wa taala, liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Jadi Baitullah, jadi ada pengkhususan pada Baitullah, seolah-olah Allah memanggil. Jadi ada manusia datang
kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebut dar, ya. Allah tidak menyebut dar. Jadi Allah menyebut baitun. Jadi baitun artinya pengkhususan. Kalau dar itu artinya milik bersama. Jadi dalam Al-Qur'an disebut fa'asbahu fi darihim jasimin. Mereka semua bergelimpangan di di perumahan mereka. Jadi milik bersama, milik banyak orang, ya. Tapi ini bait adalah pengkhususan pada Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan maskan, bukan tempatnya Allah, ya. Jadi baitullah bukan tempatnya Allah, bukan maskan. Jadi semut menyebut ya ayuhan namlah, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke tempat-tempat kalian, tempat-tempat tinggal kalian. Baitullah bukan tempat, rumah Allah bukan tempatnya Allah. Jadi ini pengkhususan untuk Allah. Jadi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarak. Allah katakan pengkhususan. Jadi baitullah pengkhususan untuk Allah yang pertama kali Allah letakkan ada di Bakkah. Jadi ada di Bakkah mubarak. Ada di Bakkah. Apa perbedaan Bakkah dengan Makkah? Bakkah adalah sebuah wadi bi ghairi zizar'in. Ada sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman yang hidup, tidak ada yang hidup di sana. Tidak ada tanaman-tanaman yang hidup di sana, itu disebut Bakkah. Kalau Makkah dalam Al-Qur'an disebut di batni Makkah. Jadi Makkah adalah kotanya, jadi batas-batas kotanya, tapi Bakkah adalah wadinya, lembahnya. Jadi saudara-saudara sekalian, wa ma li'ala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa kita tidak mengikuti Allah yang dialah yang menciptakan kita, dialah yang menaruhkan kerinduan kepada manusia, seluruh manusia, agar berkunjung kepada Baitullah, pada rumah yang Allah khususkan untuk dirinya, disebut-sebut namanya, liyushhidu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin. Dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu Al-Hajj Asyhurul Ma'lumat, pada haji-haji, bulan-bulan haji. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang-orang yang kecuali dalam batas kemampuannya. Karena itu Allah katakan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yang mampu saja melakukan perjalanan ke sana. Jadi ada tentang kadar istitoah, ada tentang kemampuan. Yang tidak mampu, kerinduan itu diapresiasikan dalam bentuk wa min haitsu harajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Keluar dimanapun, ya, keluar dari manapun kalian, ya, keluar dari rumah, keluar dari masjid, keluar dari kantor, keluar dari mall, keluar dari pasar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan tubuhmu, hadapkan badanmu, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi bagi yang tidak mampu, cukup petunjuk ini yang bisa kita gunakan. Tidak dipaksakan untuk ke sana, tetapi usahakan setiap keluar dari satu tempat, hadapkan muka ke Masjidil Haram untuk mengobati atau untuk mencurahkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saudara-saudara sekalian, itu tentang haji, dan ini tentang hiju. Hiju adalah kunjungan, dan hiju pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala alan nasi, jadi manusia semuanya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa bahwa semua manusia boleh berkunjung ke sana. Karena itu Allah memberikan dua macam bulan suci. Jadi inna iddatasy syuhuri inallah isna asyara. Jadi bulan itu Allah tetapkan 12 dalam satu tahun. Minha arba'atu syuhur, ada 4 bulan haram.
Jadi 3 bulan ini berturut-turut, bulan Zulkaidah, Zulhajji dan Muharram ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji, hijju ke Baitullah, dan ada satu Rajab yang terpisah seolah-olah itu untuk diperuntukkan seluruh manusia untuk bisa hijju mengunjungi Baitullah. Hanya saja hari ini bahasan fikih membatasi haji itu pada muslimin saja karena disebut innal musyrikunya najasun. Jadi orang-orang musyrik itu adalah najis, dan sebenarnya ada bahasan khusus tentang ini bahwa mereka itu terkhusus pada hijjul urat. Jadi ada yang disebut dengan hijjul urat, bahasanya nanti kita bahas di kesempatan lain. Saudara-saudara sekalian, itu tentang haji, tentang hijau, ini tentang tokoh dan tentang kerinduan kepada Baitullah. Saudara-saudara sekalian, hanya saja ini penting, poin penting bagi kita semua. Hanya saja segala sesuatu itu memang perlu diilmui, perlu dipahami, agar kita berhaji datang jauh-jauh kepada Allah, benar-benar menyerap tokoh yang sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala, silakan buka surah Al-Anfal ayat 35. Ada sebuah ayat yang menjadi perhatian untuk